Tommy Art 56 keren sekali. Manisnya pas tanpa pemanis buatan. Mantap. Manisnya pas tanpa pemanis buatan. Mantap. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jeruk di aplikasi Aligmotion. Nah, oke, buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa di channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Aligmotion-nya. Nah, jika sudah masuk ke aplikasinya, tampilan Aligmotion-nya bakal seperti ini. Di bagian sini kalian bisa klik icon plus. Untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, langsung kalian bisa klik buat proyek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik icon plus, kalian bisa masukkan untuk mentahan video yang ingin kita edit ya. Nah, untuk mentahannya ini gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Langsung aja kalian bisa klik icon titik 3 di kanan atas, kemudian kalian bisa ekstrak audio. Nah, untuk di mentahan yang bawah, untuk yang di sini kalian bisa klik tong sampai di kanan ya, agar hilang gitu. Nah, di bagian sini langsung aja kita menandai untuk detik bitnya. Dan cara penandaannya kan bisa pastikan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik icon plus di sini agar ada tanda merah seperti ini. Nah, oke, di sini kalian bisa sesuaikan dulu sampai akhir ya, kalian bisa cek di deskripsi untuk detik bitnya. Nah, oke, jika kan sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir, di bagian sini kembali ke bagian awal, klik icon plus, kalian bisa masukkan untuk mentahan video yang pertama tadi. Dan bagian sini kalian bisa klik icon panah ke samping kanan, masuk ke bagian detik yang 0728, kalian bisa pangkas untuk mentahannya ke bagian kanan. Nah, kemudian kalian bisa klik yang icon gambar speaker ini. Nah, kemudian kalian bisa turunkan untuk yang suaranya. Nah, di bagian sini kalian bisa klik icon plus, kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit. Dan langsung aja kalian bisa tambahkan seperti ini. Nah, untuk di bagian potongan foto pertama kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 09:18. Nah, yang ini kalian bisa pangkas ke kanan, kemudian tambahkan foto lagi. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan foto yang beda gaya, kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 11:07. Nah, oke, kalian bisa sesuaikan gitu sampai ke bagian akhir dulu ya. Nah, oke, jika kan sudah selesai untuk tambahkan fotonya sampai ke bagian yang akhir, kan bisa kembali ke bagian sini. Nah, di bagian sini kan bisa potong aja untuk potongan fotonya ke bagian awal aja ya, seperti ini. Kan bisa potong aja untuk fotonya ke awal bit aja. Nah, kan bisa potong aja seperti ini dulu. Nah, potong aja ya. Nah, kemudian di bagian sini kan bisa kembali ke bagian yang awal ya, pergantian foto yang awal di sini. Dan di bagian sini kalian bisa klik potongannya, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Dan di bagian sini langsung aja kalian bisa masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nah, untuk di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang ombang-ambing atau oscillate. Nah, untuk di bagian ombang-ambing untuk sudutnya tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 180. Oke, 180 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Oke, menjadi 0 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kanan, klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke frekuensi. Nanti di frekuensi kalian bisa ubah menjadi 6,30. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 140-an. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya full naik ya, seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian tambahkan efek yang turbulent displace.
Nah, untuk di bagian turbulennya, untuk offsetnya kalian bisa ubah menjadi 63. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Untuk di bagian kekuatan tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,155. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan, pilih kurva, pilih nomor 3, atur kurva ya, seperti ini. Nah, oke, kalian bisa atur saja ya untuk kurvanya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian evolution, kalian bisa ubah menjadi 4,65. Nah, oke, 4,65 seperti ini. Untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang X ya, masuk ke bagian skala, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 1,30. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,65. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian yang kanan, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas ya. Oke, kembali lagi, masuk ke scroll ke bawah. Untuk di bagian oktav turunkan menjadi 1, klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, kemudian kalian bisa ke bagian sini, klik efek, kalian bisa masuk ke bagian ubin. Untuk di bagian potongnya kalian bisa ubah menjadi sekitar 1030. Nah, kayak seperti ini ya. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik icon yang kiri bawah, Nah, di bagian sini tambahkan untuk efek dulu, tambahkan efek, masuk ke bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya kalian bisa masuk ke bagian tengah seperti ini, tekan kunci keyframe. Nah, tekan kunci keyframe di bagian sini, kemudian di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,60. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek buram gerak. Nah, untuk buram geraknya kalian bisa biarkan aja ya. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa klik icon di kiri bawah, kemudian salin efek. Nah, kalian bisa tempel efeknya yang di setiap pergantian foto ya, di awal pergantian foto aja seperti ini. Nah, kalian potong-potong tadi ya, kalian bisa tempel aja. Nah, oke, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kalian bisa kembali ke bagian awal, kita kasih efek bayangannya. Nah, di bagian sini kalian bisa gandakan untuk fotonya dulu. Kemudian masuk ke foto yang kita gandakan, klik blending dan opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa turunkan menjadi sekitar 20 berapa gitu, 23. Tekan tanda taruh di kanan, klik yang kembali, klik yang move dan transform, pilih nomor 3. Tekan kunci keyframe, tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa agak zoom gitu. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan. Nah, oke, seperti itu ya. Kalian bisa lakukan itu berulang ya untuk buat efek bayangannya sampai ke bagian potongan foto yang akhir. Nah, di bagian sini kan bisa buat aja seperti tadi. Oke, jika kalian sudah selesai untuk buat efek bayangannya ke awal pergantian foto seperti ini, kalian bisa kembali ke bagian awal, masuk ke bagian potongan foto yang panjang sini ya. Nah, yang panjang ini, kemudian kalian bisa klik move dan transform, pilih yang pertama, tambahkan kunci di bagian sini. Klik icon panah ke samping, untuk ke bit selanjutnya tambahkan kunci. Kalian bisa agak geser ke bagian bawah ya, bawah sedikit ini. Nah, oke, kalian bisa kira-kira aja ya, jangan ke bawah begitu. Kemudian bagian sini tambahkan kunci, dan di akhir tambahkan kunci juga. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian agak tengah sini, tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian yang atas kayak yang tadi ya. Nah, oke, kalian bisa kira-kira aja seperti ini. Kemudian di bagian yang sini kalian bisa geser juga untuk ya, tambahkan kunci, geser ke bagian atas juga ya. Nah, oke, seperti ini. Kalian bisa geser lagi ke tengahnya, tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian atas lagi. Nah, untuk bagian sini kalian bisa juga tambahkan kunci, geser ke bagian atas lagi. Nah, oke, di bagian sini jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva untuk di bagian sini. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya. Maaf, untuk di kurva sini kalian bisa kurvanya itu seperti ini ya, atas ke kiri. Ini kalian bisa klik icon yang sini, klik kiri bawah, salin kurva. Klik panah ke samping, kalian bisa tempel kurva yang tadi. Kemudian kalian bisa klik icon yang sini, otomatis akan terbalik gitu ya. Nah, kalian bisa tempel aja kurvanya, untuk kurvanya itu bolak-balik gitu. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa lakukan itu berulang di bagian potongan foto ya. Nah, kalian bisa lakukan itu seperti ini di bagian potongan foto yang panjang ya, ke bagian sampai bagian akhir gitu. Kalian bisa lakukan seperti yang awal ini ya.
Nah, kalian bisa klik fotonya, kemudian klik move dan transform, kemudian tambahkan kunci seperti tadi. Nah, oke, jika sudah selesai untuk buat yang efek yang seperti tadi di bagian move dan transform ke atas ke bawah seperti ini, mental-mental gitu, kemudian kalian bisa langsung untuk potong foto aja fotonya jadi bagian kecil-kecil seperti ini ya. Potong aja semuanya sampai ke bagian akhir. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk potong fotonya ke bagian akhir seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang awal ya, yang di bagian sini. Nah, di bagian sini kita efek jedak judulnya, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform ya, maaf. Nah, di bagian sini masuk ke move dan distorsi atau warp, maaf. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang obin dulu atau tiles. Nah, aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang paparan gamma ya, di warna cahaya. Nah, di bagian paparan atau gamanya ini. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya kalian bisa ke tengah foto seperti ini. Nah, kemudian tekan kunci keyframe. Nah, kemudian di bagian awal tekan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,70. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian yang kiri. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek yang buram gerak ya. Di bagian atas sudah tertera seperti tadi kita sudah pakai. Nah, kemudian di buram geraknya untuk tone-nya kalian bisa turunkan menjadi 0,60. Klik kembali lagi, kemudian kalian bisa di bagian sini klik yang di potongan foto yang awal tadi. Nah, kemudian kalian bisa klik yang turbulent displace-nya, klik icon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di potongan foto yang tadi ya, yang di sebelahnya ini kalian bisa tempel aja. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa salin efek di bagian sini, kemudian kalian bisa tempel efeknya di setiap potongan foto yang belum ada efeknya ya, sampai ke bagian akhir. Kalian bisa tempel aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang belum ada efeknya, nah di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian akhir ya, di bagian akhir pergantian foto. Nah, di sampingnya kan pergantian foto. Kalian bisa masuk ke bagian sini, klik fotonya, kemudian kalian bisa klik efek. Kalian bisa hapus efek yang turbulennya, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp ya, di bagian sini. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang. Nah, untuk di bagian lengkungan, untuk di bagian sini untuk tahapnya tambahkan kunci, kan bisa ubah menjadi sekitar 1,94 ya. Oke, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian yang kiri, kemudian tekan kunci keyframe, kan bisa ubah menjadi 0,45. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian yang kanan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih kurva, pilih nomor 2, atur kurvanya ke seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian sudut, kalian bisa ubah menjadi 45,0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian jarak kalian bisa ubah menjadi 13,0. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci, tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa ubah menjadi 5,5. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian yang kanan, pilih kurva, pilih nomor 3, atur kurva seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, masuk ke bagian efek lagi, tambahkan efek, masuk ke bagian yang prosedural. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan efek yang garis-garis ya. Nah, untuk di bagian garis-garis, untuk yang jumlahnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 14,7. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci lagi, kalian bisa ubah menjadi 29,0. Nah, tekan tanda taruh di bagian yang kanan. Kemudian untuk di bagian lebar kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,20, 0,21 aja seperti ini. Kemudian untuk di bagian sudut kalian bisa biarkan masuk ke bagian yang warna. Kemudian masuk ke bagian yang warna kalian bisa pilih yang hitam. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, klik yang efek, kemudian kalian bisa tekan yang gambar yang sini. Untuk di garisnya kalian bisa geser ke bagian atas. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, maaf tuh di bagian garis tadi. Untuk di bagian sudut kalian bisa turunkan menjadi 0 ya, seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya.
Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang di efek, kemudian kalian bisa hapus yang sini dulu. Kalian bisa hapus, klik ikon titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Kemudian kalian bisa klik ikon yang panah ke kiri agar efek yang kita buang tadi kembali lagi. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap awal yang di akhir foto ya. Nah, kalian bisa tempel aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, nah hasilnya nanti bakal seperti ini ya. Nah, di bagian sini kalian bisa hapus yang bagian yang turbulen ya. Jangan lupa kalian bisa hapus yang bagian turbulen untuk di bagian yang sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa kembali ke bagian yang awal. Nah, bagian sini untuk di bagian titik sini kalian bisa klik ikon titik 3 di kanan atas, kemudian balik secara horizontal. Nah, kemudian kalian bisa langkahin satu foto. Nah, di bagian sini balik secara horizontal. Nah, kalian bisa lakukan itu berulang di bagian potongan foto berikutnya ya. Dan di bagian sini kalian bisa balik. Kemudian langkahin satu foto. Kalian bisa balik lagi. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk balik secara horizontal dan langkahin satu foto di bagian sini untuk proses editingnya sudah selesai, kalian bisa klik ikon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.